Kemana yang tadi kita baca ya, kita bahas tentang keutamaan surah Al-Mulk ya. Keutamaan surah Al-Mulk bagi yang membacanya ya. Jadi surah Al-Mulk ini merupakan surat yang ke-67 dalam Al-Quran. Memiliki berapa ayat? 30. Nah, hafal sudah Margi? Oh, Masya Allah. Jadi termasuk ke dalam golongan surah apa? Makkiyah ya, yang diturunkan setelah surat At-Tur ya. Jadi surah Al-Mulk ini diambil dari ayat pertama yang bermakna apa? Yaitu Al-Mulk yang artinya apa? Kerajaan atau kekuasaan ya. Dalam surat ini menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala yang menguasai langit dan bumi ya, serta rahasia di dalamnya. Ya, surat Al-Mulk juga disebut surat apa lagi? Tabarok. Ya, surat Tabarok. Ya, yang artinya Maha Suci. Ya, seperti itu. Jadi surat Al-Mulk ini merupakan surat yang akan membela orang yang membacanya kelak di hari kiamat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan para penghafalnya dari apa? Siksa api neraka. Ya, inilah keutamaan surat Al-Mulk. Ya, mari kita kupas. Yang pertama keutamaannya adalah mendapatkan syafaat dan diampuni dosanya. Ya. Keutamaan baca surat Al-Mulk yang pertama ya, akan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya, kelak di hari kiamat. Allah akan memberikan syafaat yang berarti pertolongan kepada hambanya melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda bahwasanya suatu surat di dalam Al-Quran mempunyai 30 ayat yang memberikan syafaat kepada pembacanya sehingga diampuni oleh Allah dosa orang itu, yaitu tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan. Ini hadis riwayat Bukhari ya. Kemudian yang kedua, manfaat baca surat Al-Mulk itu apa? Menyelamatkan dari siksa kubur ya. Jadi alam kubur itu merupakan neraka bagi orang-orang kafir dan merupakan taman bagi orang-orang yang beriman ya, taman kayak taman surga gampangnya begitu ya. Tapi neraka bagi orang-orang kafir karena sudah disempitkan, sudah disiksa dan lain sebagainya, sudah ditemani dengan teman yang buruk ya. Sebaliknya kalau orang beriman itu ditemani orang yang baik, makhluk yang baik ya, yang bagus, yang menyenangkan ya, seperti itu. Jadi sebelum manusia ditempatkan di antara surga dan neraka, manusia akan menjalani siksa kubur terlebih dahulu. Itu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia ya. Jadi salah satu untuk amalan agar terhindar dari siksa kubur adalah dengan senantiasa membaca surat Al-Mulk ya. Dari Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa barang siapa membaca surat Tabarakalladzi biyadihil mulku ya, setiap malam ya, maka Allah Azza wa Jalla menghindarkannya dari azab kubur. Dan dahulu kami para sahabat di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup menamainya al-mani'ah ya, atau penghindar atau penghalang. Sungguh surat tersebut ada dalam kitabullah. Barang siapa membacanya dalam suatu malam, maka ia telah banyak berbuat kebaikan. Masya Allah ya. Walaupun suratnya 30 ayat ya, pendek-pendek kan sebenarnya ya. Nah, ini termasuk surat yang sangat penting ya. Jadi umat Islam itu jangan hanya tahu surat Al-Quran itu surat Yasin saja ya, karena sesuai dengan sunnah kita juga harus membaca sesuai dengan aturannya. Al-Mulk kita baca tiap malam, Al-Kahfi tiap apa? Malam Jumat ya, sudah tahu ya.
ukuran malam itu kapan? Menurut Islam, malam itu adalah setelah sholat maghrib, sudah masuk malam. Kalau sholat asar itu Jawa, surub, ya Pak. Kemudian yang ketiga, manfaat membaca surat Al-Mulk itu menaikkan derajat dan menghapus kejelekan, Masya Allah. Jadi menaikkan derajat dan menghapus kejelekan. Jadi keutamaan membaca surat Al-Mulk bagi umat Islam lainnya akan ditinggikan derajat orang yang membacanya serta dihapuskan kejelekannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan 30 kebaikan, 30 ampunan dan ditinggikan 30 derajat bagi para pembaca surat Al-Mulk. Mana dasarnya? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya bahwasanya aku tidak menjumpai di dalam kitab Allah suatu surat yang terdiri 30 ayat. Barang siapa membacanya ketika akan tidur. Nah, ini memang ketika akan tidur kira-kira berat apa enggak? Oh, berat. Ngantuk ya. Mau tuh malas, kata si kadiki malas kan itu ya. Jadi memang diletakkan di tempat-tempat yang teruji, waktu-waktu yang teruji, yang ngantuk ya capek ya, mungkin antum habis bekerja dan lain sebagainya ya. Barang siapa membacanya ketika akan tidur, maka dengan pembacaan itu Allah menetapkan 30 kebaikan ya. 30 kebaikan baginya, dihapuskan 30 kejelekannya ya, yang apa kita perbuat siangnya, paginya, mungkin sorenya itu ya. Kemudian ditingkatkan baginya 30 derajat. Nah, Masya Allah. Allah Maha Pemurah ya. Dan Allah mengutus seorang malaikat dari para malaikat untuk mengembangkan sayapnya dan menjaganya dari segala kejahatan hingga ia bangun ya. Surat ini dapat menolak siksa kubur dan mahsyar, maksudnya panasnya padang mahsyar, yaitu tabarakalladzi biyadihil mulk. Ini hadis riwayat Ad-Dailami. Yang sebenarnya simpel ya. Walaupun sepele tapi istiqomah itu berat apa enggak? Beratnya di situ ya Allah. Makanya Allah itu menyukai amalan istiqomah itu. Itu udah harus banyak. Sedikit tapi istiqomah. Syukur banyak tapi istiqomah. Kan pernah siapa namanya, Ali Jabir ya, yang wafat itu almarhum ya. Jadi beliau kan pernah bercerita, jadi seseorang itu, seorang ibu-ibu ya, dikuburkan ya, ketika mau diturunkan ke liang lahat itu baunya sangat wangi sekali. Jadi seakan-akan belum pernah ditemukan bau yang sewangi itu ya. Kemudian sudah diletakkan jenazahnya ya, ditutup dengan tanah, sampai rumah itu wanginya masih kerasa, di tangan itu masih kerasa, sampai berjalan kurang lebih 3 hari insya Allah. Akhirnya ditelusuri, ada apa itu ini, kok bisa sewangi itu baunya. Ya lain lah, kalau minyak wangi kita tahu ya, ini ada kasturi, mungkin wanginya mungkin antum paham, minyak kasturi kan sunnah ini ya. Itu wanginya kurang lebih 3 hari lagi. Kita pakai wangi biasa paling enggak nanti sudah habis ya, besok sudah tidak ada. Itu Masya Allah wangi. Ternyata setelah ditusuri kepada anak-anaknya, dia itu mengamalkan apa? Surat Al-Mulk tiap malam ya. Jadi maha adilnya Allah kan di situ. Kita tidak tuntut, ya mungkin tiap orang nggak, kecerdasannya, kekuatannya nggak sama. Tidak harus 30 juz baru baunya wangi. Tapi ini istiqomah surat Al-Mulk saja baunya wangi. Ringan apa berat sebenarnya? Kalau logika lo ya. Ringan. Kita mungkin iri pada para penghafal, ya Allah, hafalnya juz 30 juz ya saya. Apa yang saya punya, apa yang saya bisa, kan itu ya. Pikiran kita kan begitu. Tapi Allah kan maha adil, maha pemurah, tahu kondisi hambanya, maka dikasihlah surat-surat yang mustajabah, dalam artian ketika diamalkan pahalanya banyak. Yaitu diantaranya salah satunya adalah surat Al-Mulk. Masya Allah. Jadi tiap malam akhirnya hafal sendiri tuh ya. Nah betul. Kamu punya HP, karena enak tuh Zah. Sekarang serba canggih, HP ada, Al-Quran ada di HP, enak juga. Ya. Baca tiap malam, lama-lama hafal. Insya Allah begitu, fokus.
Kemudian manfaat surat Al-Mulk yang keempat adalah mendapat pertolongan pada hari kiamat. Nah, ini penting ini. Ketika ke hari kiamat nggak ada yang nolong. Anak pun yang selama ini kita bela-bela, kita biayai dan lain sebagainya belum tentu menjadi penolong kelak di hari kiamat. Artinya apa? Pada hari kiamat urusan kita tuh masing-masing. Nggak bisa noleh ke kanan kiri, sudah fokus pada diri sendiri. Ya, oleh karena itu beruntunglah orang ketika di dunia fokus melihat kesalahan diri sendiri daripada kesalahan orang lain. Nanti kebiasaan itu akan dibawa ketika di padang mahsyar. Oh ya, saya biasa fokus. Bukan berarti fokus itu tidak membenahi kesalahan orang lain, membenahi. Bedakan antara mengorek-ngorek kesalahan sendiri dengan mengorek kesalahan diri, mengorek-ngorek kesalahan orang lain dengan mengorek kesalahan diri sendiri. Itu kayak mana ya, kayak macam-macam lah, kamu kayak apa lah. Ya, seperti itu. Ya, karena kembali lagi tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang tahu kapan hari kiamat akan datang. Ya, jadi sebagai seorang muslim hendaknya kita menyiapkan amalan sebaik-baiknya agar ketika hari kiamat tiba tidak ada lagi penyesalan. Ya, sebagaimana dalam hadis begini, bahwasanya satu surat dari kitab Allah yang isinya 30 ayat dapat memberikan syafaat pada seseorang di hari kiamat, mengeluarkannya dari neraka dan memasukkannya ke surga. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Yaitu surat Tabarok. Ya, alhamdulillah. Monggo. Dari Muneng. Masya Allah, ngebut terjauh. Ya. Nggak apa-apa. Jadi itu tadi ya, memberikan syafaat pada seseorang pada hari kiamat, mengeluarkannya dari neraka dan memasukkannya ke surga, yaitu surat Tabarok. Kemudian yang kelima adalah manfaat dari surat Tabarok itu disayang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi keutamaan bagi umat Islam salah satu ketika membaca surat Al-Mulk yaitu disayang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Beliau sangat menyayangi umatnya yang gemar bersolawat serta membaca dan mengamalkan surat Al-Mulk. Ya, selain disayang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, surat Al-Mulk mampu membawa ketenangan hati bagi para pembaca dan penghafalnya. Ya, Rasulullah bersabda, saya gemari supaya surat ini atau Tabarok ini ya terdapat di setiap hati orang mukmin. Jadi nyantol di hati orang mukmin. Ya, Rasulullah ngerti pada umatnya nggak memberatkan, ya, ngasih keistimewaan pahala amalan-amalan ya yang dianjurkannya. Ya. Kemudian yang keenam adalah manfaat dari baca surat Al-Mulk itu diberikan pahala berkali lipat. Ya, dengan rajin membaca surat Al-Mulk, Allah Subhanahu wa taala akan melipatkan pahalanya sampai 10 kali bagi siapapun yang dia kehendaki. Tidak hanya membaca Al-Mulk, saat kita membaca Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu huruf 10 ganjaran kebaikan. Ya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah atau Al-Quran ini, maka baginya satu hasanah atau kebaikan, dan satu hasanah itu sama dengan 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Masya Allah, dilipat gandakannya di riwayat At-Tirmidzi. Kemudian yang ketujuh adalah membaca surat Al-Mulk ini manfaatnya menjauhkan diri dari maksiat. Ya. Dalam surah Al-Mulk dijelaskan bahwa orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang meyakini keberadaannya dan menjalankan amalannya meski tidak ada yang melihat. Dengan rajin baca surat Al-Mulk akan membuat kamu menjauhkan diri dari maksiat karena selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana firman-Nya, mereka itu takut kepada Allah di kesunyian ketika mereka tidak nampak di hadapan manusia lainnya. Mereka pun taat pada Allah dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Tentu saja dalam keadaan terang-terangan mereka pun lebih taat lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surat Al-Mulk dikatakan begitu. Ya. Jadi
sangat ringan sekali ya bacaan surah Al-Mulk ini, hanya kita perlu istiqomah. Jadi andai kata umat Islam ini mengamalkan amalan-amalan sunnah, itu sebenarnya sudah agendanya penuh. Ya Pak Ndak? Surat Al-Mulk apa lagi? Al-Kahfi. Kemudian apa lagi? Kemudian surat yang ada dalam Al-Ma'surat ya, yang ada zikir pagi dan petang. Itu udah lumayan tuh. Itu paling makan waktu 15 sampai 20 menit. Tiap harinya 2 kali. Habis subuh sama habis asar. Nah, seperti itu. Itu istiqomah, masya Allah. Sudah towok lah gamanya. Lah itu kok masih heran masih ada cari amalan selain dari Al-Quran dan hadis. Nah, tuh. Kalau memang seorang ustadz, seorang ulama, seorang habib atau dan lain sebagainya lebih utama, ya bagaimana dengan Rasulullah SAW yang merupakan nabi kita, dan kita mengucapkan kalimat syahadat harus lengkap dengan Rasulullah itu. Kalau cuma asyhadu an la ilaha illallah ya tanpa wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, diterima enggak Islamnya? Enggak diterima. Ya, oleh karena itu Rasulullah sebagai panutan kita yang utama, menjalankan amalannya pun juga harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Ya, apalagi yang barusan lagi viral ya. Jadi maksiat tuh nggak boleh diekspos, ya. Seperti kaum homo ya, kaum homo dan sebagainya yang ditampilkan di broadcast itu ya. Karena mungkin dia nggak tahu yang pertama juga ya. Atau mungkin ada yang pendapat lain, mungkin gurunya juga salah. Tahu tuh ya di berita itu ya. Nah, karena dia menganggap baru Islam, setelah dia ketika saya tahu langsung dihapus kan itu. Ya kita menyadari maklum. Tapi lagi-lagi ini kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang bagaimana kisah kaum Legetang ya, masih ingat dah? Ya, di Jawa Tengah ya. Jawa Tengah, Legetang itu kejadiannya kan hujan pada malam-malam itu. Di sana itu kan sebelumnya dusun Legetang itu kurang lebih 300 kakak ya Pak ya, kurang lebih 300 orang atau 300 kakak begitu. 300 kakak. Kakak ya. Jadi Allah berikan kemakmuran yang luar biasa di sana. Kalau yang lain panen, di sana nggak, apa yang lain nggak panen, di sana panen. Hijau, remah, ripah, lo jenawi, toto, tertem, kertora, harjo dan lain sebagainya. Ya. Jadi panen makmur lah pokoknya sana itu. Ya manusia itu kalau diuji dengan kekayaan rata-rata lupa. Tapi kalau diuji dengan kemiskinan biasanya lebih ingat ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gitu. Ya itulah ketika diuji dengan kenikmatan seperti itu malah na'udzubillah min dzalik mereka berbuat maksiat. Namanya maulimo dan sebagainya sudah biasa. Seorang anak dengan orang tuanya berhubungan itu sudah na'udzubillah min dzalik. Ya, artinya sudah biasa di situ. Ya. Ya, karena ya kaum homo juga banyak di sana. Wis pusatnya maksiat di sana. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu kejadiannya kisaran tahun 50-an itu. Ya, kurang lebih 55 atau kurang lebihnya itulah. Ya. Mungkin juga PKI marak di sana bisa jadi juga ya. Pusatnya mungkin bisa jadi wallahu alam. Iya, Jawa Tengah. Jawa Tengah kan. Pusatnya juga kan. Sehingga pada waktu itu terjadilah hujan. Hujan yang deras, masyarakat di situ tidak mau keluar ya, takut mereka dengan kondisi hujan dan disertai petir. Ya, sehingga pada malam yang dahsyat itu ada suatu suara yang sangat lain, duas, kayak ada sesuatu yang kayak bom ya mungkin ya, kayak sesuatu yang runtuh besar sekali, seperti itu. Tidak ada yang berani keluar mereka. Baru besok paginya mereka keluar. Dan apa yang terjadi? Belum ada listrik. Ya, itu. Masih oblik ya. Oncor itu. Oncor. Dan pada saat itu. Lagi daerah pegunungan. Betul, dingin lagi. Ya, ketika masyarakat melihat ternyata gunung itu seakan-akan diiris, diangkat, ditublekno gitu. Ya. Ditublekno ini bukan longsor, longsor kan sebelah kan. Ya. Sebelah enggak kena. Nah, ditublekno kene ya penduduk sebelah ya enggak kena. Sebelahnya Adi Sunnah ya. Adi Sunnah. Jawas, turun Jawas itu banyak. Oh, daerah situ ya banyak ya. Daerah semua anu jadian. Padahal itu ya. Wis dakwah betul kan.
Sebelahnya maksiat sebelah. Sebelah kamu dodol. Berseberangan berarti. Nah jadi sudah dilihat sudah tergundukan, dan ini nggak usah ngubur, langsung terkubur di situ. Nggak bisa digali, sudah Oh tinggi. ya enggak bisa ya. Jawa Tengah. Gunung apa? Gunung Dieng apa itu ya? Oh Dieng ya. Gunung Dieng. Iya. Jebur kan dataran memang. Dataran. Masih ada tandanya sekarang. Oh ada. Ada. Prasastinya ada. Biasanya ada. Ah, prasastinya ada. Itu sebagai pengingat betul orang ditulis kok. Biar dibuat pelajaran anak cucu sekarang. Ada. Yang ini jane ada rekreasi ke sana. Nah. Jadi apa? Tahu ya. Ngerti. Ya. Itu buat rekreasi pantai. Borobudur tok. Jadi ya termasuk rekreasi ziarah kubur itu memang salah satunya adalah untuk mengingat apa? Kematian. Assalamualaikum. Seperti itu. Jadi qafil rahmati Allah, ya. Semua itu adalah peringatan bagi kita agar lebih mendekatkan diri kepada Allah, ya. Yang kita cari di dunia ini mengumpulkan pahala. Hari ini sudah terkumpul berapa pahala kita, dan hari ini sudah dosa berapa yang menghilangkan pahala kita. Itu yang perlu diistighfari, perlu ditobati, perlu dimuhasabai setiap hari, ya. Apalagi kita sebagai seorang beriman, ya, berusaha menjadi orang yang beriman, ya, seharusnya kita lebih meningkatkan ibadah pasca Ramadan ini. Kalau Ramadan mungkin sholat malamnya luar biasa, kemudian pengajian luar biasa, ya. Kita berusaha menyeimbangkan paling enggak, tapi kadang godaannya semakin banyak kan. Godaan semakin berat, tapi tidak ada salahnya kita terus berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.